Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan yang terakhir pada perkuliahan PPIC. Eh, jadi minggu depan insya Allah ada pekan teduh dan minggu selanjutnya baru kita menginjak ke UAS. Sebelum kita mulai materi minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya materi tentang ERP. Sekilas saja ini pengetahuan tentang ERP. Jadi saya jelaskan hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Apa itu ERP? Enterprise Resource Planning, dan aplikasinya pada dunia industri. ERP ini sendiri sudah banyak diaplikasikan pada pabrik-pabrik. Jadi kalau Anda nanti besok jadi seorang supervisor, manajer PPIC, pasti bergelut dengan ERP ini. ERP adalah aplikasi sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis atau organisasi yang mencakup multifungsional seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang, akuntansi sampai dengan sumber daya manusia dan sebagainya. Artinya apa? ERP di sini integrasi dari mulai awal bahan baku supplier sampai dengan ke tahapan penjualan sampai dengan ke garansi. Ada komplain enggak customer? Jadi satu rangkaian sistem yang mengatur mulai dari raw material sampai dengan end user. Jadi kemudian untuk perlu adanya sistem di sini. Ini masuk ranah ke sistem informasi manajemen. Jadi pengaturannya ada di bagian PPIC dan secara sistem yang membuat orang sistem informasi manajemen. Dan di sini perlu Anda ketahui dalam hal seorang PPIC harus juga tahu untuk piramida klasifikasi dari resource planningnya, mulai low level sampai dengan top level. Seorang manajer PPIC berperan sebagai strategic support di sini. Kemudian pada bagian middle level ada seorang supervisor, dan di bagian low level bagian produksi. Yang berperan di sini production, human resource, sales and marketing. Data-datanya apa saja diintegrasikan membentuk suatu rangkaian sistem perusahaan. Kekuatan dari ERP adanya integrasi mulai dari input, proses, dan output. Ada interrelasi berbagai macam departemen di sini yang saling terkait, dikolaborasikan dalam suatu sistem. Outputnya berupa apa? Bagian PPIC. Nanti berupa data produksi,
berupa data berapa kebutuhan material, berupa data berapa part yang dibutuhkan, berapa lead time-nya, gimana MPS-nya, gimana MRP-nya, dan lain sebagainya. Kemudian pandangan modern dari manajemen secara klasik dan approach. Nah, ini gambarannya seperti ini. Secara evolusi aplikasi, yang pertama di tahun 1960-an hanya berkutat pada inventory control, perencanaan berapa yang ada di gudang untuk aplikasi ERP. Di tahun 70-an masuk ke ranah MRP. Tahun 80-an masuk ke ranah MRP 2. Jadi extended MRP to shop floor and distribution management. Bukan hanya mengatur perencanaan material, tapi juga pendistribusian produk. Tahun 90-an covering all the activities of an enterprise. Jadi mengcover semua aktivitas yang dilakukan oleh pabrik. Kemudian tahun 2000-an extended ERP to external business entities. Artinya apa? Aplikasi ERP di sini sudah termasuk entitas atau jaringan yang di luar dari perusahaan, termasuk customer, supplier, pihak ketiga, masuk dalam rancangan sistem yang ada di ERP di sini. Nah, ini secara gambaran dari evolusi MRP, MRP 2 dan ERP. Mulai dari business planning, master schedule, resource masuk ke production program. Kemudian dibuat MRP, calculation of workload, kalau resource release of manufacturing and purchase order, monitoring of execution, priority control, measurement of performance. Baru dilakukan kontrol apakah sesuai ataukah tidak. Kemudian cakupan dari fungsional ERP. Nah, di sini ada sales and distribution, material management, manager material, manufaktur, manajer material di situ bisa disebut manajer gudang, manufaktur, human research, project management, dan financial accounting. Nah, jadi ini cakupan dari atau divisi-divisi yang masuk dalam aplikasi ERP. Aplikasi yang digunakan pada perusahaan biasanya menggunakan SAP atau MySAP, kemudian ada BAAN, Oracle, GD Edward, PeopleSoft, Compare. Nah, biasanya kebanyakan perusahaan memakai MySAP. Nanti kedepannya di lab akan diajarkan. Modul-modulnya ada MySAP Financial, Human Resource, Order Fulfill, Procurement, Planning, Manufacturing, sampai dengan Project Management. Ini yang ada pada modul ERP di MySAP. Proses bisnis yang disederhanakan dan sebuah bisnis modern. Nah, jadi seperti ini. Gambarannya seperti ini. Mulai dari demand determination, source determination,
sampai dengan payment processing. Bagaimana proses paymentnya? Sebagai contoh kasus kecil, Anda bekerja sebagai sales eksekutif di perusahaan penjualan komputer, mengimplementasikan MySAP ERP. Pagi ini Anda menerima order dari salah satu customer, order 3 flat monitor untuk 3 server barunya. Jadi gunakan username dan password untuk login ke sistem SAP dan lakukan beberapa tugas berikut: buat sales order, delivery order, dan billing. Jadi nanti otomatis pada aplikasinya akan keluar output semacam nota pembelian untuk customer. Jadi skenario-skenarionya pada MySAP seperti ini: penerimaan dari customer ke perusahaan sampai dengan buat invoice. Di sini keluar nota pembelian atau nota barang keluar. Kemudian evolusi bisnis dari MySAP mulai dari enterprise resource planning sampai dengan community collaboration, value creation through collaboration within business communities. Mengapa perlu ERP? Di sini ada new product and service, market change, dan management change. Artinya apa? Di dalam ERP di sini bisa menangkap adanya perubahan produk, ada inovasi produk, ada keinginan customer menangkap voice of customer akan sebuah produk. Kemudian ada perubahan manajemen. Secara arsitektur, ERP kebutuhan kini komprehensif, integrated, fleksibel, open, secure, dan teknologi trend. Kemudian di sini jenjang pendidikan di dunia SAP. Bisa kalian lihat sendiri ya. Lanjut, di sini saya kira untuk tentang ERP cukup sekian. Ada yang ditanyakan nanti kita diskusi via grup WA. Kemudian untuk link absen untuk kelas A bisa masuk ke bit.ly absen kuliah PPIC A14, dan absen untuk kelas B di bit.ly absen kuliah PPIC B14. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga diri, jaga keluarga dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.